Subhanallah, demikianlah lantunan ayat suci Al-Quran yang begitu indah, yang menggetarkan hati kita semua. Mudah-mudahan kita termasuk hati-hati yang bergetar ketika dibacakan ayat suci Al-Quran. Itu tandanya kita orang-orang yang beriman. Selanjutnya, marilah kita dengarkan sambutan-sambutan yang akan disampaikan. Yang pertama oleh pengurus taklim. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Dodo Ali Murtado SAG. Sekali lagi kepada Bapak Dodo Ali Murtado SAG dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i mursalin Sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam azmain, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ku anfusakum wa ahlikum nar. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tulabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Al hadis. Yang saya hormati Al Mukarram Al Ustad dari Dewan Asatid Majlis Zikir As-Samawat Al Maliki, Ustadz Syahid, alhamdulillah beliau berkenan dan telah hadir di tempat yang mulia ini. Yang saya hormati segenap tokoh masyarakat RW 02, RT 03, RT 02 Kampung Guji, yang alhamdulillah baru RT-nya saja yang datang dan RT 3 doang yang datang juga. Mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang saya hormati tokoh masyarakat Bapak Ahmad Yadi SOS selaku penanggung jawab di dalam acara ini, dan Bapak Haji Adi dan keluarga besar Bapak Haji Muhammad Jailani Jaya dari Tangerang, keluarga besar Hajah Siti Masito dari Pondok Pinang, dan keluarga besar yang tadi baru ngaji di sini. Mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak luput pula yang saya hormati para wali murid yang alhamdulillah telah berkenan hadir di tempat ini sesuai dengan undangan. Mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dimuliakan, dan mudah-mudahan pula oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan putra-putri yang soleh dan solehah. Amin. Anak-anak Abi, nggak kedengerannya? Punya kuping, punya telinga? Pertanyaannya, punya kuping, punya telinga? Punya telinga, dengerin. Idris latata-kalam balagus sawetik. Ya, dengerin kalau lagi ada yang ngomong, dengerin, apalagi nanti ada kiai kita yang ngomong, ya. Oke, kesimpulannya alhamdulillah saya tidak bisa. Yang saya hormati juga lupa saya, para panitia subhanallah sudah membantu sehingga terjadinya acara ini. Pada intinya saya juga berterima kasih kepada donatur-donatur yang tidak terikat. Ibu-ibu wali murid, jujur tanpa ada ibu-ibu wali murid tidak akan terlaksana acara ini, dan tanpa ada donatur bantuan daripada panitia pun kurang terlaksana. Abi tadi baca ya ayyuhallazina amanu, ya Allah, orang-orang yang beriman, Allah menegur.
Ku anfusikum wa ahlikum naro, jaga dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Gimana Bu cara ngejaganya? Zaman sekarang sudah zaman edan. Ya Bu, yuk ngaji bareng-bareng. Tadi Ibu ditegur, ada pengajian seminggu sekali, ibu-ibu yang ngusulin, ibu-ibu yang gak datang. Kasihan deh yang ngajar. Anak-anak juga sama, datang sendiri, pulang sendiri. Bu, anaknya cantik-cantik, ganteng-ganteng. Bukan cuma ala kadar investasi dunia, tapi investasi akhirat. Rasulullah bersabda, setiap anak cucu Adam itu pasti akan mati dan terputuslah semua amalnya. Cuma 3 Bu yang masih mengalir ke alam kuburnya. 1, sodaqotun jariyah. Dipinta 100.000, banyak yang protes. Katanya di alam kubur pengen terang. 100.000 dapat Philip 2, setahun 2 tahun, besok mati Philipnya. Sodakoh jariah buat dermawan. Terus jangan ngomong gini, ah saya masih miskin, kapan mau sodakohnya Bu? Tuh yang utama, sodakoh jariah. Yang kedua, ilmu yang manfaat. Bukan cuma ala kadar kiai, al-mukarram, ustadz, syahid. Ibu pun bisa. Bagaimana mendidik putra putrinya sehingga memiliki ilmu yang manfaat. Yang ketiga, memiliki putra putri yang soleh dan soleha, yang mendoakan kebajikan kepada kedua orang tuanya. Mudah-mudahan anak-anak kita termasuk anak-anak yang soleh dan soleha. Sekali lagi, Abi hanya mengaturkan banyak-banyak terima kasih. Selaku pengurus, Abi, Bunda, dan Bu Epa cuma bisa sebagai penyampai. Kami bertiga tidak dapat merubah. Kami bertiga tidak dapat merubah dari yang bodoh jadi pinter. Di sini di Taklim Al-Murtado, tujuan kami belajar bersama. Sehingga saya mencatatkan, mari tingkatkan pembelajaran ketauhidan. Kenapa Bu? Karena anak sekarang kalau pacaran bilangnya mumpung gak ada orang, padahal dirinya orang. Dia nggak tahu Allah basirun, dia nggak tahu Allah samiun. Tolong ketauhidannya diangkat. Di mana adanya Bu? Sorry, Afwan yang tadi ngaji di sini. Madrasah Ibtidaiyah Negeri Parohmat ya. Subhanallah, suaranya pengen bisa punya suara kayak tadi. Hebat nggak? Kalian bukan tidak mampu, tapi kalian tidak ingin seperti dia. Ibu-ibunya juga pengen punya anak kayak itu Bu. Pengen nggak? Ya, pengennya cuma 2 orang. Pengen nggak? Kalau pengen jangan dimasukin pusing nyari. Anak saya nggak bisa bahasa Inggris, nyari les bahasa Inggris. Anak saya nggak bisa komputer, nyari les komputer. Anak saya nggak bisa matematik, nyari les matematik. Lupa tauhid. Maaf Bu ya, ini curhat nih. Jadi Bunda, Abi, Bu Epa, ke Bu Epa, ke Bunda, Abi ucapkan banyak terima kasih sudah membantu terlaksananya. Bayangin anak-anak lucu, subhanallah. Kalau nggak ada Bu Epa, nggak bisa. Kalau tanpa kesabaran Bunda, nggak bisa Bu. Aduh, Ibu tahu sendiri, anak Ibu sendiri di rumah. Dulu anak saya bandel banget, apalagi di taklim saya 130 murid Bu, bayangin. Subhanallah ya. Tempatnya sepetak di gang nyumpet. Nggak percaya ntar ada fotonya. Gang ngumpet. Saya mau ganti gangnya, gang senggol bacok. Kenapa sekolahnya? Ya iya, orang gang senggol-senggolan kecil Bu tempatnya. Saya baru kenal sama bapak si Anu, subhanallah. Alhamdulillah, saya salut ke bapak yang hadir ya. Pak Ahmad Yadi, alhamdulillah berkenan beliau hadir di sini menghadiri kita. Terus bapak-bapak yang lain, tapi jujur ini baru 1, 2, 3 ya, 20-30 orang, berarti 100 orang yatim. Bapaknya kagak ada. Mau dibilang yatim gak lo? Bilang sama bapak lo, suruh datang ke sini. Ya. Gitu.
Kasihan Bunda sama Bu Epa. Ya saya emang gak usah dikasihani deh. Saya mah dikasih amplop aja. Kasihan mah rugi, kasihan doang ya. Alhamdulillah nih Bu, acara ini berjalan dari Mas Tono membantu kita, terus Mas Taryudi, Kak Subur, keluarga besar saya dari Tangerang alhamdulillah datang, keluarga besar saya dari Indramayu pun datang. Nah, tujuannya apa? Ingin bersilaturahmi. Mudah-mudahan silaturahmi kita dikaruniai oleh Allah dan diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian apa yang Abi sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan anak Abi yang ganteng-ganteng, yang cakep-cakep, nanti ada pembagian pialanya di akhir. Tujuannya biar nggak pada pulang Bu. Ya, setelah sambutan santunan yatim. Yatim kasihan kalau mau pulang, tapi kalau bisa hadir dulu. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta anak-anak yang saya cintai, demikianlah sambutan yang pertama dari pengurus Taklim Al Murtado yang telah disampaikan oleh Bapak Ali Murtado SPG. Untuk selanjutnya sambutan yang kedua yang akan disampaikan oleh Ketua RT 03 Bapak Urif Mulyadi. Kepada Bapak Urif Mulyadi dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil haqqal mubin alazi habana bil imani wal yaqin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad khatami anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Wa qala Allahu ta'ala ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati penceramah Al-Mukarram Al-Ustad dari Dewan Dakwah yang saya cintai, yang saya hormati para tokoh alim ulama, yang saya hormati Bapak RW 02 beserta staf jajarannya, yang saya muliakan para tokoh alim ulama, Bapak Muhadi dan bapak-bapak hadirin serta bapak donatur, bapak penanggung jawab, Bapak Ahmad Yadi Esos, bapak donatur, Bapak Taryudi, dan bapak-bapak hadirin semua di sini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Yang saya cintai ibu-ibu kita yang cantik-cantik, anak-anak kita yang manis-manis, yang pintar-pintar. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan taufik hidayah dan inayahnya, sehingga alhamdulillah hingga saat ini kita diberikan nikmat yang sangat luar biasa, sehingga kita mampu menjalankan aktivitas, baik aktivitas sehari-hari, bahkan aktivitas mencari ilmu, menuntut ilmu di Majelis Taklim yang Bapak Murtado pimpin. Salam dan salawat kita sampaikan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, kerabat dan sahabatnya, termasuk kita yang hadir di sini sebagai umatnya, sebagai pengikutnya, dan mudah-mudahan kita selalu mampu beristiqomah menjalankan ajaran-ajaran beliau. Bapak-bapak hadirin serta panitia, saya ucapkan terima kasih. Yang pertama akan saya sampaikan adalah ucapan terima kasih kepada Al-Ustadz Al-Mukarram Dodo Murtado yang tersekian tahun mereka membakti, membina umat Islam terutama di kalangan anak-anak
mulai anak-anak tingkat TK sampai anak-anak tingkat dewasa. Ini hal yang merupakan yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, marilah sepatutnya kita doakan Al-Mukarram, Al-Ustad Dodo Al-Murtado selalu diberikan panjang umur dalam ibadah, selalu diberikan kemudahan dalam urusan dunia dan agama, dan selalu diberikan barokahnya, diberikan kemudahannya dalam menjalankan hal apapun. Karena apa? Kita sadari krisis moral bangsa kita muncul karena akibat rendahnya pendidikan agama yang menjadi dasar atau fondasi umat muslim terutama, sehingga sangat mengkhawatirkan yang kita dapat informasi baik dari berita media elektronik, media massa. Akhlak bangsa kita mulai terjajah dengan berkembangnya dunia internasional, internet terutama. Sekarang yang begitu mudahnya kita dapat, yang tujuannya adalah untuk mempermudah kita. Di situ tergantung kita yang menggunakan atau memanfaatkan fasilitas HP BlackBerry dan Samsung, Android dan segala sejenisnya. Tapi sayangnya kadangkala saya perhatikan di sini kurang kontrolnya orang-orang tua kita, terutama bapak-bapak dan ibu-ibu yang mempunyai anak remaja, baik anak perempuan ataupun anak nakal laki-laki. Saya ingatkan, setiap kita memberikan fasilitas kepada anak, kita sendiri harus tahu dan harus ngerti, karena untuk mengontrol apa sih isinya HP itu. Kalau mereka mendownload dan segala macam sarana fasilitas HP yang negatif, tolong marahi dan arahkan. Boleh kita berikan HP dan sejenisnya, yaitu untuk kemajuan anak kita. Di situ pun mudah dan gampang untuk mencari ilmu dengan hanya bermodalkan HP. Di situ banyak sekali manfaat-manfaat yang bisa kita raih. Namun kebanyakan hal negatif justru yang anak-anak kita manfaatkan. Karena apa? Dan alasan, wah pusing saya kalau mendownload ini, belajar ini, lebih ilmu yang kaitan dengan ilmu agama, tapi lebih baik ini yang saya download, yang saya simpan, hal-hal yang negatif terutama. Sehingga kenapa di sini menjadi banyak julukan, banyak cabai-cabean dan banyak terong-terongan. Karena akibat apa? Itu menandakan akibat mulai terkikisnya moral-moral anak-anak kita, terutama para remaja. Jadi ini harus diingat dan menjadi PR bagi orang tua, baik ibu-ibu dan bapak-bapak. Saya sangat terharu barusan ada anak gadis seusia 11 tahun dari Pondok Pinang, begitu fasih membaca ayat suci Al-Quran, begitu hikmat mendengarkannya. Karena apa? Karena mereka dibimbing dan didik agama tidak setengah-setengah. Di sini pun banyak yang berbakat. Mustahil nggak ada yang bisa seperti itu. Saya rasa semua akan bisa kalau kita mampu mengarahkannya. Anak usia 11 tahun begitu rapi membaca tajwid makhrajnya, panjang pendeknya, sabtunya, ya Allah Rabbi. Lagom qiraatnya, bahkan lagom orotan begitu rapi. Ini adalah menandakan anak yang sukses dan orang tuanya mampu mendidik dan mengarahkan anak sebagus itu. Ini kadangkala saya perhatikan pada habis maghrib, bukannya suruh ngaji baca Quran,
tapi di depan TV dengan nonton apa banyak sekali situ KYS lah segala macam, terong-terongan. Jadi bagaimana anak kita mau maju kalau kita sendiri sebagai orang tua tidak mampu mengarahkan anaknya. Orang Barat sangat senang sekali melihat kalau anak kita itu tertinggal, bangsa Indonesia itu tertinggal, dan akan apa? Akan mudah menjadi bahan untuk diperdaya dan dijajah secara nggak langsung oleh negara-negara Barat. Sangat prihatin. Ibu-ibu, bapak-bapak hadirin yang dimuliakan Allah, itu sekilas saya arahkan sebagai pengurus di sini untuk senantiasa waspada kepada perkembangan anak-anak kita, terutama yang masih remaja. Keduanya, kita 1 minggu lagi akan ketemu tamu kita yang kita tunggu-tunggu, yaitu datangnya bulan suci Ramadan. Tentu kitanya menyambut dengan gembira. Namun dalam menyambut dengan gembira, kita harus dibarengi dengan menyambut, kita membersihkan diri dari hal-hal yang tidak baik. Karena apa? Saya kadang-kadang sangat prihatin juga terhadap ibu-ibu, bapak-bapak, sejauh mana mengaji dan mengkaji isinya pengajian itu, tapi kadangkala tidak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan rumah tangga, di lingkungan bertetangga, dan di lingkungan kewilayahan. Saya secara tidak langsung kadangkala memantau apa sih yang dilakukan ibu-ibu selama ini. Bangun jam 6